Selamat datang di channel YouTube Coach Mama Zain Al Haddad. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gebrak ajur! Salam olahraga, pemirsa semua. Kali ini kita lanjut ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang mengenai persepak bolaan babak 8 besar yang tentunya akan semakin seru, mempertemukan tim-tim terbaik dan sudah teruji. Kali ini kita akan berbicara dengan Coach, ngobrol-ngobrol bincang santai Coach Mama Al Haddad. Apa kabar Coach? Baik, Bik. Sehat? Salam sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Coach, kita coba berdiskusi Coach. Yang cukup menarik kita akan bahas ini antara Prancis melawan Maroko Coach. Prancis melawan Maroko ini sudah pernah bertemu 4 tahun lalu. Nah itu Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Nah apakah momen ini menjadikan semangat, membakar semangat para pemain Maroko untuk ibaratnya seperti membalas dendam atas kekalahan yang 4 tahun lalu? Gimana Coach, menurut Coach? Bik, ini sudah memasuki 8 besar. Artinya tim yang sudah masuk 8 besar ini sudah teruji. Apalagi saya melihat pertandingan ini merata, Bik. Kita tahu bagaimana tim-tim hebat harus banyak berdoa untuk bisa memenangkan pertandingan, ya kan? Contoh, walaupun kita setback sedikit lawan Verde itu, setengah mati Argentina. Sekarang ini Prancis sama Maroko menurut saya sudah beda-beda tipis. Maroko juga bagus. Apalagi Maroko kalah di Piala Dunia 2022 dengan 2-0. Tentu sekarang akan punya keinginan besar untuk memenangkan pertandingan. Bukan balas, kalau balas ya enak kayak dendam-dendam ya kan. Pasti Maroko akan all out memenangkan pertandingan. Kenapa? Kembali lagi, jadi orang guyon titik, kalah berarti angkat koper. Nah, ya kan? Nah, Prancis yang punya target juara dan kata orang salah satu tim yang paling komplit. Tapi sudah saya katakan kan, sepak bola multi kompleks. Sulit untuk memanage. Baru beberapa hari yang lalu kita dibuktikan omongan saya ini, Argentina superstar calon juara setengah mati hanya menang 1-3-2 lawan Verde. Itu pun setelah saya lihat supporternya itu berdoa semua. Nah ini sekarang Maroko Maroko ini dikenal punya apa, organisasi bertahan yang rapi. Punya etek yang bagus, punya transisi yang bagus. Jadi itu cukup ditakuti ya Coach ya? Ditakuti, ini Prancis juga berhati-hati ini. Nah, Prancis punya 3 jagoan menurut saya. 1, Mbappe di depan, ya kan? Dembele di sayap, kadang dia lari kanan, kadang lari kiri. Nah, penyerang-penyerang ini dimanjakan oleh 1 pengatur serangan, pemanja pemain-pemain depan. Siapa dia? Olise. Nah, Maroko tidak bodoh, pasti pelatihnya sudah reading the game, membaca permainan. Apa sih kelebihannya Prancis ini? Itu sudah dipelajari pasti. Apalagi di pertandingan penting seperti ini, sudah dipelajari. Oh, ini Mbappe hidup, Dembele hidup karena suplai bola dari Olise. Nah, tentu menurut saya Olise akan dimatikan. Kembali mendapatkan marking yang ketat ya Coach nanti ya. Ya pasti dia akan di marking ketat. Tapi Prancis harus kerja lebih keras karena lawannya adalah Maroko. Nah pertanyaannya, bagaimana pelatih dari Prancis ini berkreasi? Kalau Olise suplai bolanya dimatikan, diganggu, apa yang harus dilakukan? Ini serunya pertandingan sepak bola, gitu. Coach, kembali saya bertanya lagi kepada Coach, apakah Maroko ini sudah lepas dari status kuda hitam menjadi termasuk unggulan Coach kali ini Coach? Terlepas dari pertemuannya mereka dengan Prancis, apakah Maroko ini sudah termasuk menjadi tim unggulan kali ini Coach? Kalau menurut saya sudah masuk tim unggulan. Karena apa? Tim-tim besar, tim-tim calon juara, tim-tim yang sudah diramalkan beberapa orang akan juara pulang kampung.
Belanda, Brazil, Jerman, pulang kampung semua. Jadi Maroko masih bertengger di 8 besar dan permainannya menawan. Jadi dia sudah sama menurut saya. Apalagi saya melihat ini kekuatannya merata. Kekuatannya merata. Jadi ini pertandingan yang akan menarik. Pasti akan terjadi perang di lini tengah. Tapi jangan lupa, ini Prancis ini pintar dengan pengalamannya, ya kan? Dan dia sudah beberapa kali membuktikan kehebatannya. Maka akan terjadi nanti perang dua pelatih ini. Dua panglima ini akan perang. Siapa yang tepat melakukan strategi, taktik dan strategi, dan di depan yang pintar memanfaatkan peluang, dialah yang akan menangkan pertandingan. Tapi nanti dulu di belakang juga begitu, Bik. Belakang harus disiplin, jangan membuat kesalahan. Nah, seperti kemarin itu yang 1-0. Itu pemain belakangnya membuat kesalahan, akhirnya lolos dan menang. Gitu, Bik. Coach, kalau kita bicara andai Prancis ini dengan kondisi yang sebelumnya kita tahu, Coach, melawan Paraguay ini seperti yang Coach pernah memprediksikan, Paraguay ini cukup rapih dalam bertahan dan compact defense dilakukan dengan baik, pressing ketat juga dilakukan dengan sangat baik. Andai Prancis terkena dengan kondisi yang sama, di mana Olise tuh di pressing dan Dembele juga di pressing, kira-kira dari kacamata Coach, solusi apa yang harus dilakukan untuk tim seperti Prancis ini, Coach, yang set plan di belakang layarnya tidak berjalan di lapangan? Prancis tim hebat. Pelatihnya juga pintar. Dia pasti sudah belajar, sudah mempelajari bagaimana pertandingan terakhir ini, bagaimana mengatasi permainan pressure. Aku mau jelaskan dulu, Bik. Apa pressure itu? Pressure itu adalah tekanan. Pressure itu adalah tidak memberi kesempatan lawan untuk terima bola dengan enak. Bahkan kadang-kadang bola belum datang sudah diintercept. Maka mengatasi itu bagaimana? Pasti pelatih-pelatih itu tahu. Mengatasi itu adalah satu, tidak boleh lama-lama pegang bola. Sudah tidak bisa lagi kau dapat bola kontrol, lihat-lihat habis. Itu yang pertama. Yang dua apa? Main 1-2 sentuhan. Dapat bola, tas bergerak. Mengandalkan kecepatan. Yang ketiga adalah support. Support artinya apa? Bantuan. Karena pemain yang akan terima bola ini sudah dipres. Nah, dia butuh yang namanya support, bantuan. Contoh, satu striker dikasih bola, dia nggak bisa berbalik, sudah diintercept, maka gelandang ini harus bisa mensupport. Tapi mensupport harus pintar. Ada dia mensupport tapi tidak bagus. Artinya apa? Dia mensupport tapi di belakang lawan. Ya sama saja. Strikernya mau kasih hilang. Jadi dia harus timing yang pas, dia melepaskan diri dari penjagaan lawan dan striker itu siap untuk memberikan bola. Kalau ini dijalankan, ini rame. Tapi kalau ini tidak dijalankan, bahaya. Maroko ini tim yang organisasinya bagus, menyerangnya bagus, transisinya bagus. Oke. Artinya ada kemungkinan Maroko masih menerapkan strategi yang kurang lebih sama, mungkin dengan kembangannya sedikit berbeda. Tapi paling tidak secara konsep, karena ini dilihat cukup berhasil meredam ketajaman dari tim Prancis. Apakah kemungkinan Maroko juga akan menerapkan strategi yang sama, Coach, kira-kira, Coach? Ya, gini. Ini kan Maroko ini tak lihat dia salah satu tim Afrika yang bisa diandalkan. Dia punya kecepatan. Pemainnya banyak muda-muda. Dan jangan lupa, Maroko ini 70 sampai 80% pemainnya tuh main di Prancis, di Liga Prancis. Jadi mereka sudah sama-sama tahu, dan tentunya mereka juga pasti mau tidak mau mereka akan mengunci lini tengah. Suplai ke depan akan dimatikan, itu pasti. Pasti Maroko akan melakukan itu. Tinggal Maroko mungkin pelatihnya tinggal mengatur. Apakah ini saya ladeni dengan permainan cepat atau saya main dari mengatur ritme. Mengatur ritme artinya kapan saya cepat menyerang, kapan saya cukup main ball possession. Ingat, main ball possession itu big artinya apa? Memenangkan bola, menguasai bola. Tujuannya supaya bola tidak cepat hilang. Nah, kalau Maroko berhasil memainkan bola pendek tanpa ada gangguan pressure dari pemain Prancis, Maroko akan berkembang. Nah, pertanyaannya
Prancis, apakah dia mengambil inisiatif menyerang di attacking third atau di midfield third. Apa attacking third itu? Attacking third itu adalah daerah penyerangan. Kalau midfield third daerah lapangan tengah. Lapangan tengah area. Kalau defending third di daerah belakang. Ini menarik untuk kita tonton nanti. Iya. Coach, saya sedikit menyoroti Saibari, Coach. Sayang sekali pemain yang menjadi top skor dari Maroko ini justru cedera, Coach. Apakah ini akan menjadi pengaruh besar terhadap tim Maroko? Bagaimana menurut pendapat Coach ya? Ini sejauh ini kan Saibari ini termasuk andalan dari Maroko ya. Gimana, Coach? Kalau menurut saya pengaruh atau tidak jelas pengaruh, ya kan? Tapi seorang pelatih tidak boleh mengandalkan satu orang. Dia sudah punya plan A, plan B. Plan A kalau ini tidak bisa main bagaimana? Itu sudah dipikirkan oleh para pelatih. Karena nggak boleh bergantung pada satu orang. Sepak bola adalah permainan tim. Walaupun ada yang menonjol. Tak kasih contoh, kadang-kadang pergantian itu bisa ada dua. Ada pergantian yang membawa hasil positif. Contoh, Ronaldo diganti oleh siapa namanya itu yang ganti Ronaldo, akhirnya cetak gol itu. Nah itu, jadi pelatih sudah berpikir kalau ini tidak bisa main, kalau ini tidak jalan, dia sudah mengantisipasi. Saya rasa seperti itu. Oke, menarik, Coach. Sangat menarik. Kita tunggu dengan kita harapkan pertandingannya ini benar-benar lebih atraktif dan lebih terbuka, mudah-mudahan, Coach ya. Oke. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya ya, Coach ya. Boleh. Saya rasa cukup. Prancis lawan Maroko ini saya rasa udah cukup. Tinggal kita saksikan nanti bagaimana pertandingannya, Coach. Nah, sekarang kita lanjut ke pertandingan selanjutnya yaitu Spanyol melawan Belgia. Nah, Spanyol ini, Coach, seperti yang kemarin kita sempat bahas, Coach, lolos dan berhasil memenangkan dari pertandingan big match melawan Portugal. Nah, dari sisi Belgia sendiri berhasil menang dengan skor meyakinkan terhadap tuan rumah Amerika dengan skor yang cukup telak. Nah, kira-kira bagaimana, Coach, prediksi pertandingannya antara Spanyol melawan Belgia nanti, Coach? Menurut Coach seperti apa? Big, saya tertarik dengan tim Belgia ini. Iya. Ya, Gimana tertarik. Coach? Pelatih Belgia, Rudi Garcia. Ini ini termasuk pelatih yang kontroversial. Kontroversial artinya dia berani mengambil keputusan-keputusan yang sedikit agak aneh. Unik biasanya. Agak unik, kata orang unik, ya kan? Bayangkan, Big, dua pemain andalan dari Belgia, pemain andalan, pemain yang selalu dimainkan, tidak dipasang. Doku dan De Bruyne ya. Doku dan De Bruyne tidak dipasang. Selain itu, aku suka dengan strategi taktik dari Belgia ini. Dia pakai high pressure mid block. Jadi pemain itu seperti apa itu, Coach? High pressure itu namanya high itu tinggi, pressure itu press. Jadi penekanan tempo tinggi. Di area artinya pemain lawan tidak diberi kesempatan. Bahkan bukan cuma satu yang ngeblok, dia bisa 2-3 pemain yang melakukan ngeblok. Dan dia pinter, dia tahu Belgia ini punya stamina bagus, punya tenaga bagus, cocok memang main dengan high pressure ini. Contohnya, buktinya apa? Amerika, tuan rumah ini, Big. Tuan rumah di babak 4-1. Berarti ini sudah luar biasa. Menangnya bukan 1 loh, 4 loh. Itu Belgia. Lawannya Spanyol. Spanyol juga jangan lupa, Spanyol ini tim bagus. Dia kemarin mengalahkan Portugal ini salah satu calon juara. Ada mega bintang di situ. Dipaksa angkat koper. Berarti apa? Ini tim luar biasa. Apalagi itu yang saya suka wingback kiri itu, yang gondrong itu. Cucurella. Cucurella ini, Big, wingback modern yang suka naik. Tapi jangan lupa kemarin dia lawan Portugal, dia tidak
seperti pertandingan sebelumnya. Iya, Sebelumnya iya, itu dia memberikan assist 2 Iya. kepada strikernya itu. Kemarin dia tidak berani naik terlalu Hanya atas. sesekali aja coach. Nah, kenapa? Terus Kenapa? Karena dia tahu ini Portugal ada Counter attack, iya, iya, Ronaldo, ada itu. Jadi dia itu tidak berani naik. Nah, aku rasa ini nanti seperti itu nanti ini. Artinya di atas kertas ini kita melihat bahwa Spanyol ini tetap diunggulkan ya terhadap Belgia. Tapi tim Belgia ini sejauh ini cukup sulit diprediksi cara permainannya dan lain-lain. Artinya seperti yang coach sering bilang bahwa ya namanya sepak bola ini benar-benar multi kompleks coach. Nah, apa yang harus dilakukan tim Spanyol ini menghadapi tim yang tidak mudah diprediksi? Artinya strateginya itu sering berganti-ganti coach. Tiba-tiba dalam satu pertandingan itu bermain dengan cara seperti ini atau cara yang lain gitu. Pemainnya pun juga banyak perubahan. Kira-kira untuk menghadapi tim yang seperti ini bagaimana coach? Apa yang harus dilakukan Spanyol untuk mengunci kemenangan terhadap Belgia? Kan saya tadi sudah katakan, pelatih itu punya plan A, plan B. Kalau dia pakai plan A mengantisipasi lawan, biasanya ada namanya reading the game. Apa sih reading the game itu? Reading the game itu membaca, mempelajari tim lawan, bagaimana mainnya. Ada secara individu, ada secara unit, ada secara tim. Secara individu misalnya, ini yang namanya si A nomor 7 ini, dia punya lari yang kencang, harus diantisipasi. Ya kan, nomor 8 punya tembakan yang keras. Ada secara unit. Kalau secara unit itu kombinasi antara misal ini lini tengah dan lini depan. Itu kombinasi itu bisa dengan wall pass, bisa dengan overlap itu. Nah, ada yang secara tim, Bi. Nah, kalau secara tim bagaimana? Kalau secara tim ini harus dilakukan bersama-sama. Contoh, pressing nggak boleh satu pressing, itu 1-2 pressing, yang lain tidak, harus sama-sama. Kompak ya artinya. Harus sama-sama. Saya rasa bersamaan, ya. Ini cukup lama juga, Bik. Saya rasa sampai di sini dulu. Atau masih ada? Masih ada beberapa pertanyaan yang kita perlu gali lebih lanjut. Jadi untuk dari tim Belgia sendiri ini kan ada nama-nama seperti Lukaku yang mereka muncul dari bangku cadangan coach, yang justru ini menjadi penentu dari tim Belgia. Dan ada nama-nama lain seperti Kevin De Bruyne yang itu seperti yang tadi dibilang, di momen-momen tertentu memang De Bruyne ini bermain biasa, tapi di momen tertentu dia menjadi salah satu penyumbang gol atau penyumbang assist juga dengan kondisi di tim Belgia ini. Apakah nama-nama besar tadi ini kembali menjadi andalan nantinya ketika melawan Spanyol, yang kita tahu bahwa Spanyol ini juga ibaratnya satu tim besar coach gitu. Gimana coach? Biasanya gini, biasanya pemain pengganti itu dia sebelum nanti dia menggantikan, dia sudah melihat pertandingan itu. Dia bisa membaca, ini yang kurang, ini yang lemah. Misalnya, ini stopernya ini kurang tinggi. Wah, ini perlu saya buat duel itu. Makanya kebanyakan pemain pengganti itu bermain bagus dan bisa mencetak gol. Contoh Lukaku mencetak gol. Ronaldo diganti dengan siapa? Ya, ada pengganti yang bisa mencetak gol. Bisa cetak gol. Kenapa? Dia sebelumnya sudah melihat. Pelatih juga sudah mempelajari. Setelah dipelajari, di sini titik lemah lawan. Dia akan masukkan pemain yang bisa menghancurkan itu dan memanfaatkan kelemahan itu. Bahkan Spanyol juga kemarin ketika pertandingan cukup ketat dan bisa dibilang kedua tim agak buntu coach terhadap peluang-peluang, malah pemain pengganti Merino dari Spanyol yang justru masuk dan mencetak gol di akhir-akhir pertandingan nih coach ya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Artinya itu kecerdikan pelatih dalam memasukkan pemain ya coach ya. Pemain. Dan secara keseluruhan coach, kalau saya melihat nih Spanyol cukup lama ya ball positionnya dan lain-lain, dan cukup banyak dalam membuka peluang. Tapi kalau saya melihat dari sisi Belgia, sebaliknya coach, Belgia ini termasuk tim yang cukup irit. Sekali serangan atau 1-2 peluang tapi efektif terjadi gol. Nah, itu bagaimana coach? Menurut Anda kira-kira apakah Belgia nantinya juga akan
bisa dibilang membiarkan Spanyol ini bermain dan serangan balik dengan menjadi kunci sehingga bisa terjadi gol seperti biasanya, Coach? Kan saya bilang bahwa tim yang berpeluang menang adalah tim yang bisa memanfaatkan peluang. Tadi kau bilang Spanyol ya. Spanyol ini banyak peluang, banyak main bola tapi tidak bisa bikin gol. Sementara Belgia sedikit peluangnya tapi dia mencetak bisa gol. mencetak gol. Itu yang selalu saya katakan. Kalau tim berimbang gini, tim sudah berimbang gini, itu hanya siapa pemain depan yang bisa memanfaatkan peluang, dialah yang berpeluang memenangkan pertandingan. Itulah peluang ya. Ya, Spanyol kau bilang banyak peluang, tapi tidak banyak mencetak gol. Berarti apa? Finishing touch-nya kurang Maksimal, bagus. ya, oke. Bukan tidak bagus, kurang bagus. Ya, apa finishing touch itu? ya, Coach, ya. Finishing touch itu adalah penyelesaian akhir. Nah, di depan gawang itu dibutuhkan orang-orang yang pinter, Bi. Makanya pemain legend-legend, pemain bintang-bintang itu walaupun tenaganya tidak banyak, tapi dia tahu bagaimana mencetak gol. Karena mencetak gol tidak harus dengan tendangan keras, kadang-kadang cukup dengan passing aja. Namun efektif ya, Coach. Nah, artinya peluang-peluang kecil sudah bisa dimanfaatkan sehingga bisa terjadi gol ya, Coach. Ini kayaknya dipunyai oleh Belgia. Iya. Berarti Spanyol harus punya pertahanan yang bagus dan disiplin. Kalau tidak, bahaya. Terutama jauh lebih konsentrasi ya, Coach. Iya. Oke. Itu, Bi. Ya, menarik ini, Coach. Pembahasan kedua pertandingan ini, tapi sepertinya kita cukupkan dulu diskusi kali ini, Coach. Ya, pemirsa, sampai di sini diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak. Salam olahraga. Terima kasih banyak, Coach. Salam olahraga. Ya, Gebrak ajur. gebrak ajur. Terima kasih para pemirsa. Sehat selalu dan gebrak ajur.